Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nisiti Fatimah, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra Tasikmalaya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai bahan ajar fikih Madrasah Ibtidaiyah pada fase B kelas 3 dengan tema mudahnya sholat dalam perjalanan atau secara ringkas yaitu sholat jamak dan qashar. Materi yang pertama yaitu tentang sholat jamak. Nah, sebenarnya apa sih sholat jamak itu? Nah, sholat jamak yaitu sholat yang digabungkan. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Nah, kita ambil contoh sholat zuhur dan asar. Nah, menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar kemudian dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Atau kita menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Dikerjakan bisa di waktu maghrib atau juga di waktu isya. Akan tetapi untuk sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat yang lain. Lalu apa hukum mengerjakan sholat jamak ini? Nah, hukumnya yaitu mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa teman-teman baca dalam PPT ini, yang artinya yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, kemudian berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Nah, tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk pada waktu zuhur sebelum pergi, maka melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian beliau naik kendaraan kembali atau berangkat kembali. Itu hadis dari Ruwahu Bukhari dan Muslim. Dapat disimpulkan dari hadis tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat karena salah satu sebab yaitu sedang bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat itu diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab-sebab tertentu. Nah, sholat jamak ini boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan. Yang pertama yaitu perjalanan minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar madhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya sedang perang, sedang sakit, atau hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, sholat jamak itu dibagi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim, dan yang kedua, sholat jamak takhir. Yang mana sholat jamak takdim atau sholat yang didahulukan yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, dikerjakannya pada waktu zuhur 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, dilaksanakan di waktu maghrib 3 rakaat sholat maghrib, 3 rakaat sholat isya. Nah, dalam perjalanan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat yang kedua pada waktu yang pertama. Pelaksanaan sholatnya mendahulukan sholat yang pertama dan dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Pelaksanaan sholat jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Untuk pelaksanaan sholat jamak takhir atau sholat yang diakhirkan sama saja seperti sholat jamak takdim. Pelaksanaannya, sholatnya dilaksanakan di waktu yang kedua. Adapun saat melakukan jamak takhir, maka harus berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Nah, untuk jamak takhir tidak disyaratkan untuk mendahulukan sholat yang pertama seperti jamak takdim tadi. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melaksanakan sholat kedua, atau sebaliknya. Pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat yang kedua harus masih berada di perjalanan. Materi yang kedua yaitu sholat qashar, yang mana sholat qashar ini merupakan sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat isya. Hukum pelaksanaan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syarat yang tadi disebutkan terpenuhi. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, bisa teman-teman baca dalam PPT ini.
Yang artinya yaitu, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Untuk praktek sholat jama', jika telah memenuhi syarat sah sebagai rukhsah, selain di jama', sholat fardu juga dapat diqashar maupun jama' atau jama' sekaligus mengqashar, asalkan memenuhi syarat yang tadi. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu walaupun dalam keadaan apapun, sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Ada dua macam cara mengerjakan sholat jama', yaitu dengan jama' takdim atau didahulukan dan kemudian jama' takhir atau diakhirkan. Pertama, untuk pelaksanaan sholat jama' takdim diambil contoh sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, untuk tata caranya yaitu berniat terlebih dahulu, berniat jama' takdim, yaitu usolli fardhu dhuhri arba rakaatin jam'an takdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasanya, kemudian salam. Kemudian berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asarnya. Usolli fardul asri arba rakaatin jam'an takdiman ma'ad dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat asar digabungkan dengan sholat zuhur di jama' takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat seperti biasanya, akan tetapi catatan, setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri melanjutkan sholat kembali. Tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya berzikir dahulu, berdoa, atau bahkan mengobrol dan lain-lain, itu dilarang. Kemudian untuk pelaksanaan sholat jama' takhir sama saja seperti sholat jama' takdim, hanya saja dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya kita sholat maghrib dengan isya, boleh sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat dilaksanakan pada waktu isya. Nah, untuk tata caranya sama juga seperti tadi, seperti sholat jama' takdim. Yang pertama, berniat menjama' sholat maghrib dengan jama' takhir dengan niat usolli fardul maghribi salah rakaatin jam'an takhiran ma'al isya fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat seperti biasanya, kemudian berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat isya dengan niat usolli fardul isya'i arba rakaatin jam'an takhiran ma'al maghrib fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian sama saja takbiratul ihram, sholat isya pada umumnya, lalu kemudian salam. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat qashar? Nah, untuk pelaksanaan sholat qashar ini sebenarnya sama saja seperti sholat pada umumnya, akan tetapi diringkas yang sebelumnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di sini saya ambil contoh sholat zuhur di qashar dengan pelaksanaan, yaitu yang pertama kita berniat sholat dengan cara qashar terlebih dahulu. Niatnya dengan usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat di qashar atau diringkas menjadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan sholat 2 rakaat lalu salam. Nah, untuk sholat-sholat selanjutnya teman-teman tinggal mengganti niatnya, yang zuhur yaitu dengan asar atau juga isya. Berlanjut pada materi yang ketiga, yaitu menjama' dan mengqashar sholat. Yang mana menjama' sekaligus mengqashar sholat adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkasnya atau mengqasharnya. Nah, hukum dan syaratnya sama dengan sholat jama' dan qashar. Sholat jama' qashar juga dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Kita ambil satu contoh sholat zuhur dengan sholat asar. Tata caranya yaitu pertama berniat menjama' qashar sholat zuhur dengan jama' takdim dengan niat usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashran majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jama' takdim di qashar karena Allah Ta'ala.
Kemudian seperti biasa takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, lalu salam. Kemudian berdiri lagi dan niat sholat asar dengan niat usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila duhri jam'at takdiman lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim dikosor karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat 2 rakaat seperti biasanya, dan kemudian salam. Bisa teman-teman lihat pada PowerPoint kali ini terdapat niat-niat untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Yang pertama, niat sholat zuhur jamak takdim dengan sholat asar, yang mana niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat asar jamak takdim dengan sholat zuhur usolli fardhul asri 4 rakaatin majmu'an ma'ad dhuhri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat maghrib dijamak takdim dengan sholat isya, yang mana niatnya usolli fardul maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya jam'an takdiman lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang terakhir yaitu sholat isyanya usolli fardhu isya'i 4 rakaatin majmu'an ma'al maghrib jam'an takdiman lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu niat sholat jamak takhirnya, yaitu niat sholat zuhur jamak takhir dengan sholat asar. Niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat sholat asar jamak takhir dengan sholat zuhur usolli fardhul asri 4 rakaatin majmu'an ma'ad dhuhri jamak takhir lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat fardu asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat maghrib di jamak takhir dengan sholat isya. Niatnya usolli fardhul maghrib 3 rakaatin majmu'an ma'al isya jamak takhir lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Yang terakhir yaitu niat sholat isya jamak takhir dengan sholat maghrib usolli fardhul isya'i 4 rakaatin majmu'an ma'al maghrib jamak takhir lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat fardu isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak takdim sudah, jamak takhir sudah. Selanjutnya yaitu sholat jamak sekaligus qashar. Yang pertama, niat sholat jamak takdim dengan qashar digabungkan. Yang pertama, sholat zuhur dan asar yang dilakukan di waktu zuhur atau di jamak takdim. Usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'an takdiman fa qasran lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim diringkas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu usolli fardul asri rakaataini majmu'an ila dhuhri jam'an takdiman qasran lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim diringkas karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat maghrib dan isya yang dilakukan di waktu maghrib sama di jamak takdim. Niatnya usolli fardhul isya rakaataini majmu'an bil maghrib jam'at takhir qasran lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat fardu asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya usolli fardhul maghrib 3 rakaatin majmu'an ilal isya jam'at takhir lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu niat sholat jamak takhir dengan qashar digabungkan. Yang pertama yaitu sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar atau di jamak takhir. Niatnya usolli fardhul asri rakaataini majmu'an bi dhuhri jam'at takhir qasran lillahi ta'ala.
Aku berniat sholat fardu asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur di jama' takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Kemudian usolli fardhu dhuhri rakaataini mazmu'an ilal asri jama' takhir qasran lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar di jama' takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Nah, sholat maghrib dan isya yang dilakukan di waktu isya atau di jama' takhir. Kemudian usolli fardhul isya'i rakaataini mazmu'an bil maghrib jam'a takhir qasran lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu isya 2 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dan di jama' takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya usolli fardhul maghrib salasa rakaatin mazmu'an ilal isya jam'a takhir qasran lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala.